Teman-teman Brodari, ketemu lagi. Sekarang kita sudah sampai di sesi ke-6 dari video series mendirikan perusahaan rintisan dan cara membagi saham. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe channel Brodari dan mengikuti video series sesi pertama sampai sesi kelima. Oke, teman-teman masih ingat ya, materi video sebelumnya saya sempat mengatakan perusahaan manapun didirikan oleh siapapun itu punya tujuan yang sama, yaitu menciptakan kekayaan untuk didistribusikan atau dibagikan kepada para pemiliknya. Agar bisa menciptakan kekayaan, maka perusahaan harus untung. Itu hukum besi dalam perusahaan, harus untung. Kalau tidak untung bukan perusahaan namanya, tapi yayasan sosial atau LSM. Namun soal strategi apa yang dipakai dan kapan akan untung itu cerita lain lagi. Di luar persoalan tujuan meningkatkan kekayaan para pemiliknya, keuntungan perusahaan adalah faktor yang memungkinkan sebuah perusahaan untuk berkembang agar bisa menciptakan kekayaan yang lebih banyak lagi. Uang pasti dibutuhkan dalam menjalankan sebuah perusahaan. Uang ini kita sebut sebagai modal kerja. Nah, modal kerja pada sebuah perusahaan umumnya berasal dari dua sumber, yaitu laba dan investasi atau permodalan. Contohnya sebuah warung yang sudah berjalan bertahun-tahun tetap bisa buka seperti itu karena pemilik warung tersebut mendapatkan keuntungan dari aktivitas jual belinya. Kalau tidak untung atau hanya impas bahkan rugi, tentu warung tersebut sudah tutup. Jadi, sebuah usaha hanya bisa bertahan dan terus berjalan secara berkelanjutan apabila mampu menciptakan kekayaan baru yang lebih banyak, yang kita sebut sebagai keuntungan. Lalu investasi atau permodalan juga merupakan sumber modal kerja. Namun siapapun orangnya, termasuk Anda sendiri sebagai pemilik usaha, pasti bersedia dan mau berkorban uang, tenaga, waktu, pikiran untuk usaha Anda. Karena yakin akan untung. Kalau Anda tidak yakin untung, pasti Anda tidak mau mengorbankan uang Anda, waktu Anda, pikiran Anda, meski di perusahaan atau usaha Anda sendiri. Apalagi usaha orang lain. Jadi itu hukum besi perusahaan, bahwa perusahaan harus untung. Kalaupun belum untung, hal tersebut sudah menjadi sesuatu yang diketahui atau dirancang di awal sebagai strategi menciptakan keuntungan di masa yang akan datang. Misalnya Anda mendirikan sebuah perusahaan atau usaha, sudah tahu tidak bakal untung di tahun pertama, tapi sudah dirancang atau sudah di planning ya, bahwa tahun kedua bakalan harus mencapai keuntungan. Lalu meski perusahaan adalah persekutuan perdata dan kesepakatan antar individu atau badan hukum, namun pada prakteknya perusahaan tetap diatur oleh regulasi hingga tingkat undang-undang. Hingga dalam menjalankan praktek perusahaan harus dilandasi oleh prinsip-prinsip seperti kejujuran, otonomi, integritas, keadilan, loyalitas, serta saling menguntungkan. Sekarang kita bahas dulu tentang kesepakatan antar pihak. Perusahaan Anda didirikan berkat adanya kesepakatan antara Anda dan pihak lain untuk saling mengikat diri di dalam sebuah entitas badan hukum dalam bentuk misalnya PT, CV, firma, atau yang lainnya. Nah, kesepakatan-kesepakatan yang Anda buat di awal antara Anda dan pendiri yang lain, termasuk pemodal, dituangkan dalam akta pendirian perusahaan dan anggaran dasar perusahaan. Ditandatangani di depan notaris, lalu disahkan notaris dan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam anggaran dasar itulah aturan main perusahaan ditetapkan dan dibatasi. Bisa dibilang anggaran dasar itu seperti undang-undang bagi perusahaan itu sendiri. Setiap pihak yang tercantum, yang namanya tercantum dalam anggaran dasar, sudah diatur hak dan kewajibannya, tidak boleh melanggar atau melampaui. Contohnya,
Anda ditunjuk sebagai pelaksana utama perusahaan atau direktur utama. Lalu di tengah jalan, Anda mengambil bagian dari laba lebih dulu dari rekening perusahaan. Hal ini tidak boleh. Meski misalnya Anda punya saham yang paling banyak, ya, mayoritas di perusahaan tersebut. Karena laba usaha hanya akan diputuskan penggunaannya melalui rapat umum pemegang saham yang diikuti oleh semua pemegang saham. Kalau Anda menggunakan atau mengambil uang perusahaan tidak dengan cara yang telah ditentukan dalam anggaran dasar atau dalam undang-undang tentang perseroan, Anda bisa dianggap melakukan penggelapan oleh para pemegang saham yang lain. Hal yang sama juga terjadi pada pemodal. Para pemodal ini juga tidak bisa serta-merta meminta bagian laba di tengah tahun berjalan tanpa melalui rapat umum pemegang saham. Jadi kalau Anda misalnya sebagai investor sebuah perusahaan yang menerbitkan sahamnya di Santara dan mendapatkan bagi hasil setiap 6 bulan sekali, hal itu tentu sudah disepakati dalam RUPS perusahaan tersebut, ya, rapat umum pemegang saham RUPS itu. Nah, dalam hal lain juga, pemodal tidak bisa serta-merta mengintervensi jalannya perusahaan dan menjalankan kewenangan pelaksana tanpa menjadi dan ditetapkan sebagai direksi lebih dulu oleh RUPS. Bahkan, jika pemodal paling besar di sebuah perusahaan itu adalah diri Anda sendiri, tidak bisa langsung melakukan pengawasan terhadap keuangan perusahaan, meski itu perusahaan Anda sendiri, tanpa lebih dulu menjadi komisaris yang ditunjuk dan diangkat oleh RUPS. Jadi pengawasan keuangan itu hanya tugas dan wewenangnya seorang komisaris, jabatan komisaris dalam sebuah perusahaan. Jadi berperusahaan adalah lapangan yang benar-benar berbeda bila dibandingkan dengan memiliki perusahaan dan memiliki normanya tersendiri. Sampai jumpa lagi di video sesi ke-7 di minggu depan. Sampai jumpa.